membayar restitusi atau ganti rugi kepada anak selaku korban tindak pidana. Kemudian setelah merebaknya kasus penganiayaan, anak AG yang merupakan mantan kekasih dari Mario Dendi melaporkan dugaan pencabulan yang dilakukan Mario Dendi Satrio alias Dendi. Bahwa konferensi pers Mahkamah Agung berkaitan dengan putusan kasasi dan tindakan pencabulan yang dilakukan Mario Dendi kepada mantan kekasihnya anak Dendi. Semoga dengan adanya konferensi pers ini akan memberikan pencerahan kepada publik dan insan media terhadap penjatuhan hukuman terhadap Mario Dendi dalam perkara tersebut. Secara lengkap, press release dalam perkara ini akan disampaikan secara langsung oleh Yang Mulia Profesor Dr. Yanto SHMH, Hakim Agung, yaitu selaku juru bicara Mahkamah Agung Republik Indonesia. Itu kami persilakan kepada Prof untuk menyampaikan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Yang kami hormati rekan-rekan pers yang sudah berkenan hadir. Jadi kemarin banyak rekan-rekan yang menanyakan tentang putusan. Oleh karena itu pada hari ini kita rilis berkaitan dengan putusan. Wartawan yang saya banggakan kan beberapa hal terkait dengan perkembangan informasi menyangkut dinamika di lingkungan Mahkamah Agung, yaitu terkait dengan putusan Mario Dendi Satrio alias Dendi. Terhadap perkara Mario Dendi Satrio alias Dendi, sebagaimana dalam data informasi perkara dengan nomor 10825K/Pit.Sus 2005 telah diputus pada tanggal 13 November 2025 dengan amar putusan tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa. Dengan demikian, putusan pengadilan sebelumnya, yaitu pidana penjara selama 6 tahun penjara, denda 1 miliar tetap berlaku terhadap saudara Mario Dendi. Sebagaimana kita ketahui sebelumnya, Mario Dendi juga telah dijatuhi pidana selama 12 tahun penjara atas kasus penganiayaan berat terhadap korban Kristalino David Oyora, sehingga lamanya pidana yang harus dijalani adalah selama 18 tahun penjara. 12 ditambah 6 ya. Lamanya pidana penjara tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 71 KUHP. Jadi ya, sekali lagi lamanya pidana penjara tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 71 KUHP. Demikian yang dapat saya sampaikan perkembangan informasi di Mahkamah Agung RI, dan terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas penyampaian konferensi persnya, rilisnya. Rekan-rekan wartawan, barangkali ada pendalaman terhadap rilis hari ini, kami persilakan 3 orang terlebih dahulu. Kami akan tampung. Kemudian kalau memang masih ada waktu, kita buka kesempatan yang kedua. Untuk kesempatan pertama, Mbak siapa? Sela dari Kompas.com. Sela dari Kompas.com. Dua orang lagi? Mbak Ana biasanya nanya nih. Belum? Soal lain boleh. Oh, soal lain. Ada yang lain? Oke. Kalau memang tidak ada, silakan Sela. Izin Pak Yanto, saya Sela tapi dari Kompas.com mau bertanya soal kasus ini dulu ya Pak ya. Yeah. Ini kan tadi seperti Bapak bilang kan 18 tahun ya untuk 2 kasus. Tapi di kasus penganiayaan itu kan Mario Dendi sempat dijatuhkan vonis restitusi apa 20 miliar sekian kalau tidak salah. Itu sebenarnya kalau misalkan dari pemberitaan atau proses berjalan dari pihak terdakwa atau terpidana, si Mario Dendi ini kan sepertinya tidak bisa membayar restitusi. Apakah nanti semisal dia tidak bisa membayar restitusi ada hukuman tambahan mungkin Pak? Apakah mungkin pidana penjara itu sudah diputuskan oleh Mahkamah Agung atau seperti apa sih Pak?
Jadi apakah mungkin pertanyaan jadi apakah mungkin 18 itu final atau mungkin masih bisa tambah lagi kalau restitusi tidak dibayar? Itu aja. Terima kasih Pak. Oke, itu aja ya. Oke. Ada lagi Mbak Ana? Nggak apa-apa, sampaikan aja dulu kalau memang ini. Terima kasih Pak Badi, selamat siang Prof. Oke, silakan. Jadi ada 2 pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama Ana dari Tempo Kompas. terkait dengan rehabilitasi. Ya. Nah, boleh tidak kita diberitahukan sebetulnya pertimbangan MA itu seperti apa sih yang disampaikan kepada Presiden sehingga kemarin direhabilitasi yang ASDP itu ya. Jadi yang pertama, yang kedua itu ini kan jadi fenomena ya. Jadi putusan pengadilan itu terus kemudian diikuti dengan langkah-langkah politik Presiden, rehabilitasi, abolisi, terus yang kemarin itu lainnya apa? Nah, menanggapi yang seperti itu, respon MA itu seperti apa? Apakah tidak apa-apa gitu ketika putusannya itu kemudian direspon seperti itu? Terus yang ketiga, satu lagi soal KUHP. KUHP kan sudah disahkan dan akan diberlakukan tahun depan gitu bersama dengan KUHP gitu ya. Persiapan-persiapan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung untuk menyongsong pemberlakuan KUHP dan KUHP itu seperti apa? Mungkin terkait dengan apa? Aturan-aturan lain yang mungkin perlu diterbitkan dalam bentuk SK atau Perma gitu, mungkin ada gitu, Prof. Terima kasih. Oke, 2 orang penanya, 1 orang lagi. Ada itu dari belakang mau maju, mau bertanya. Cukup? Oke, kalau begitu termin pertama 2 orang, silakan Prof. Yang pertama apa Mas? Yang pertama, apakah putusan 18 tahun untuk Mario Dendi itu sudah final atau bisa masih bertambah dengan restitusi ketika tidak dibayar? Begitu Cela. Ya, pidana pokoknya final. Ya, final pidana pokoknya. Nah, kalau kemudian apakah bisa bertambah kalau kemudian di restitusinya nggak dibayar kan gitu. Nah itu kan mesti putusan pengadilan mesti ada mencantumkan, dan eksekutor itu adalah di jaksa penuntut umum. Nah, apakah putusannya itu kemudian kalau nggak bisa membayar uang restitusi sebagaimana itu, ya sebetulnya harus dilihat di putusannya dulu. Ya, saya kebetulan kalau yang 12 tahun belum baca tadi. Kalau beritanya ya tak siapin tadinya kan seperti itu. Yang saya sampaikan kan yang diputus ini, intinya seperti itu. Kalau pidana pokoknya final. Kalau masalah eksekusi terhadap restitusi yang nggak bayar itu kewajiban jaksa, ya, karena eksekutor kan jaksa penuntut umum seperti itu, ya. Nah, kemudian kemana ada yang nanya, bagaimana Pak, apa dijumlah atau tidak kan seperti itu. Nah, bahwa dakwaannya itu 2 berkas terpisah, ya. Jadi ini 2 perkara berbeda dengan konkursus realis. Kalau konkursus realis itu beberapa perbuatan yang melanggar beberapa perbuatan kemudian dijadikan satu dengan dakwaan kumulatif. Itu kan di jumlah yang terbesar ditambah sekian, teorinya kan seperti itu. Tapi ini kan split, ya artinya menjadi 2 berkas. Yang satu berkas adalah perbuatan penganiayaan berat, kemudian jadi pidana 12 tahun. Yang perbuatan kedua ada asusila yang kemudian dijadi pidana selama 6 tahun, ya. Jadi semuanya menjadi 18 tahun yang kedua, Mas. Kemudian dari Mbak Ana, keluar dari konferensi pers hari ini materi yaitu mengenai rekomendasi dari Mahkamah Agung terhadap rehabilitasi, ya, dalam kasus Direktur ASDP. Yang kedua mengenai Presiden, langkah-langkah Presiden, pandangan juru bicara. Yang ketiga berkaitan dengan KUHP. Apa persiapan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung? Ya, jadi masalah rehabilitasi oleh Presiden tadi, bahwa rehabilitasi itu hak istimewa yang diberikan kepada Presiden oleh Undang-Undang Dasar, yaitu pasal 14 ayat 1, bahwa itu kan Presiden berhak memberikan gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Jadi itu hak istimewa yang diberikan ke Presiden, tentunya dengan pertimbangan yang lebih besar.
untuk kepentingan yang lebih besar, tentunya kan seperti itu. Barangkali kepentingan lebih besar, kepentingan nasional kan seperti itu hak istimewa yang diberikan kepada Presiden oleh konstitusi kita, yaitu pasal 14 ayat 1. Nah, kemudian berkaitan dengan persiapan dengan berlakunya KUHP nanti, persiapan yang dilakukan adalah Mahkamah Agung sudah melakukan sosialisasi ke para hakim tingkat pertama dan banding, dan juga akan diikuti dengan pelatihan-pelatihan seperti itu ya. Itu langkah-langkah yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Ya. Oke, itu jadi kita akan melakukan sosialisasi dan pelatihan terhadap hukum acara tadi ya, pidana, termasuk pidana KUHP juga kita sudah lakukan pelatihan pendidikan tentang itu. Bahkan ini kita sedang diundang oleh Kemenkum untuk menyusun atau Pokja berkaitan dengan apa yang mulia rancangan peraturan pemerintah pelaksana KUHP gitu kan. Nanti kita akan bahas terus rancangan pelaksana tentang restoratif justice kan, tentang SPP TTI gitu kan. Itu kita diundang, itu salah satu langkah-langkah persiapan untuk itu. Terima kasih. Ada lagi? Silakan. Selamat siang, Prof. Yanto. Saya Santi, Pak, dari Identitas. Mau follow up tadi soal terkait rehabilitasi. Karena ini kan sebenarnya proses yang mirip sudah pernah terjadi 2 peristiwa sebelumnya di kasus hukum yang lain ya, Pak. Ada pemberian amnesti dan juga abolisi. Izin Pak, kalau kelihatannya pola seperti ini kita ekspektasinya akan kembali terjadi untuk beberapa kasus yang menjadi sorotan publik dan sudah masuk ke ranah peradilan begitu. MA apakah melihatnya putusan yang hak istimewa yang disampaikan oleh Presiden di tengah proses peradilan ini akan mengganggu proses hukum nggak sih Pak ke depannya untuk kasus-kasus lain? Terima kasih. Ya, tidak akan mengganggu ya. Proses hukum berjalan, hak istimewa berjalan, tidak ada masalah. Tidak akan mengganggu karena tentunya Presiden itu tidak sembarangan memberikan. Tentunya akan melihat ke depan ini untuk kepentingan bangsa negara yang lebih besar. Nah, tentunya hak istimewa. Jadi sehingga antara putusan pengadilan dengan rehabilitasi ya nggak akan mengganggu, hal biasa terjadi dalam ketatanegaraan kita. Ya. Oke. Oh masih lagi kurang Sela mau tambahin lagi? Ini kan tadi kan yang Sardani Pak. Iya oke. Izin Mas Sela dari Kompas.com untuk yang ASDP ini sebenarnya saya ingin mempertegas Pak. Kalau beberapa pakar itu mengatakan kalau rehabilitasi sebenarnya cuma boleh diberikan kalau vonisnya itu kan lepas ya. Sementara Ira ini kan divonis penjara, 4,5 penjara. Itu sebenarnya yang benar yang mana sih Pak? Karena sebentar, apakah sebenarnya putusannya Ira ini sudah inkrah? Karena kan setahu saya terakhir itu terdakwa dan jaksa penuntut umum itu masih pikir-pikir Pak. Itu keputusan sudah berkekuatan hukum tepat tetap itu sebenarnya seperti kapan? Kan sudah ada penjelasan semalam itu kalau nggak salah kan. Di penjelasan kan sudah inkrah karena antara jaksa dan terdakwa menerima putusan kalau salah seperti itu ya. Di penjelasan Pak Menteri kemarin ya seperti itu. Ya. Cukup. Ya. Siapa namanya? Izin Hendro dari Tempo ingin mempertegas terkait yang kepres rehabilitasi itu kan memang di bagian pertimbangannya itu kan ada dicantumkan konsideransi ada mencantumkan soal pertimbangan MA. Ingin mempertegas lagi sebetulnya apa yang jadi pertimbangan MA kemudian untuk ikut menyetujui rehabilitasi terhadap PSDP ini? Ya, jadi sebetulnya ini presidennya kan masalah pidana Mario Dendi ya. Ya. Jadi ya itu seperti itu ya. Jadi intinya ya kalau pertimbangan ya saya belum baca juga pertimbangannya kan yang membuat kan biasanya ditunjuk itu. Ya ditunjuk Hakim Agung A, Hakim Agung B gitu kan. Biasanya ditunjuk, nah kebetulan saya nggak ditunjuk ya. Jadi kalau ditanya isinya seperti apa ya harus ditanya yang membuat kan seperti itu. Jadi sekali lagi bahwa sebetulnya ini press release-nya masalah putusan Mario Dendi ya seperti itu. Ya yang lain sudah cukup. Oke, kalau memang sudah cukup kita akhiri konferensi kali ini.
Terima kasih atas perhatiannya, rekan-rekan semua. Semangat selalu untuk bangsa Indonesia ini, rakyat Indonesia. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.